Shalom saudara, tema kita kali ini adalah berbicara tentang bagaimana karakter atau perbuatan kita dan karunia kita. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Kami percaya Tuhan Allah dalam kuasa dan pertolongan-Mu kami akan terus dimampukan untuk memahami maksud-maksud Tuhan bagi kami. Hamba-Mu yang terbatas dan kurang ini Tuhan penuhi dan lengkapi, luaskan sehingga hamba menjadi alat yang dapat Tuhan pakai di dalam nama Yesus Kristus untuk setiap orang yang merindukan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, pengertian-pengertian dari Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdasarkan tema ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 di bawah tema hal pengajaran yang sesat. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di bagian ini kita akan belajar tentang karakter atau perbuatan dan karunia. Mengapa karakter atau perbuatan dan karunia? Karena bagian ini didasarkan pada ayat yang pertama, ayat 21, bagian pertama. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di sini kita melihat atau kita pelajari bahwa kata melakukan itulah perbuatan. Dan di bagian yang berikut adalah ayat yang ke-22 berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku melakukan mujizat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, bernubuat demi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan setiap orang yang berseru-seru, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, berseru di sini saya kemudian memahaminya sebagai bukan setiap orang yang memberitakan, bukan setiap orang yang memanggil, bukan setiap orang yang bernubuat, bukan setiap orang yang menyampaikan sesuatu atas nama Tuhan dan tentang Tuhan. Nah, karena ada banyak orang yang berbicara tentang Tuhan, tapi kemudian ada satu peribahasa atau istilah yang baik sekali, jangan kita selalu hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Nah itu juga sesuatu yang baik, sehingga jika kita kemudian menghubungkan bukan setiap orang yang berseru-seru itu berhubungan dengan bukan setiap orang yang memberitakan tentang Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil orang untuk mendengarkan Tuhan, bukan setiap orang yang menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, atau dalam kaitan dengan nabi, dalam kaitan dengan gembala, dalam kaitan dengan pemberitaan firman Tuhan atau para penginjil, bukan setiap orang yang bernubuat tentang Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, berarti inilah yang kemudian saya maksudkan dengan melainkan dia yang melakukan. Nah, dia yang melakukan berhubungan dengan perbuatan. Dan perbuatan itu juga lahir dari karakter, lahir menjadi sebuah kebiasaan yang disebut dengan karakter atau kelakuan. Berarti kita dapat mengatakan dengan sederhana bahwa melainkan dia yang melakukan
sesuatu yang kelihatan dalam karakter hidupnya tiap-tiap hari. Sehingga bagian ini saya juga mencoba menghubungkannya dengan Yakobus pasal yang kedua yang sangat terkenal dengan perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu ayat yang ke-17. Tapi judulnya adalah iman tanpa perbuatan. Nah, secara khusus kita perhatikan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, bagaimana bagian ini menuliskan tentang iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22, demikian dituliskan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, ini artinya bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus pada bagian ini adalah bukan setiap orang yang hanya berseru, tapi orang-orang yang menunjukkan imannya dari perbuatan-perbuatannya. Nah, saya juga kemudian berpikir bahwa bukan setiap orang yang berseru tapi orang yang melakukan, maka kita juga bisa menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 tentang hal kasih. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus bicara tentang iman yang juga harus kelihatan atau iman yang juga harus dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan, yaitu pada hal kasih. Karena jika seseorang bisa memindahkan gunung, imannya besar atau imannya dapat memindahkan gunung, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, maka sia-sia. Demikian 1 Korintus pasal 13 ayat 2 menulis, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan yang timbul dari iman dan timbul dilakukan sebagai bukti dari kasih, itulah juga yang menjadi bukti dari iman seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Sebab dalam contoh yang disampaikan oleh Yakobus ketika kita mengatakan kepada seseorang, makanlah sampai kenyang, tanpa memberi dia makan, bagaimana dia bisa makan? Bagaimana dia bisa kenyang? Atau seseorang yang kedinginan lalu kita mengatakan, kasihan, supaya engkau hangat pakailah selimut. Tanpa kita memberikan baginya selimut, dia tidak akan mungkin merasa hangat. Nah, karena itu seruan harus disertai dengan perbuatan. Sehingga perbuatan-perbuatan inilah yang saya sebut sebagai karakter, kelakuan kita tiap-tiap waktu. Lalu perhatikan di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, ini yang saya katakan sebagai karunia. Karena itu tema kita adalah karakter dan karunia. Melakukan mujizat, mengusir setan, mengadakan banyak tanda di dalam nama Yesus Kristus, itu terjadi oleh karena kuasa nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa, sehingga setiap orang yang diberi karunia itu dapat melakukan karunia mujizat-mujizat hanya karena kuasa Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, karunia
itu adalah hak mutlak Allah. Karunia adalah pemberian Allah tanpa memandang seseorang baik atau buruk, tanpa melihat seseorang itu hebat atau tidak, tanpa melihat seseorang itu secara materi kaya atau miskin. Tapi Tuhan memberi bagi seseorang karunia sesuai kehendak bebas Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah sebabnya ada satu lagu yang bagus sekali yang bunyinya begini. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Jadi Tuhan memilih seseorang untuk diberikan karunia, kemampuan ilahi itu atas hak dan kehendak bebas Tuhan. Sehingga mengapa di ayat 23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka yang melakukan mujizat mengusir setan demi nama Tuhan, mereka yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, mereka yang mengajar demi nama Tuhan, Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Karena itu perhatikan di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 dalam Injil Matius pasal 7 inilah Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-15 Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah saudara, ini artinya bahwa orang yang mengajar demi nama Tuhan, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, orang yang melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, bukan jaminan bagi mereka untuk masuk surga. Kenapa? Sebab itu bisa jadi Tuhan memberi mereka karunia, tapi kelakuan mereka jauh dari karunia yang mereka miliki. Sehingga apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Mereka hidup berbeda dengan karunia yang Tuhan beri. Karakter mereka berbeda dengan karunia yang mereka miliki. Pengajaran yang mereka ajarkan. Mereka hanya mengajarkan saja, tapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Pengajaran mereka hanya merupakan pengetahuan semata, tidak merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan yang berakibat, berefek pada karakter hidup mereka tiap-tiap waktu. Karena itu saudara-saudara, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, jika Tuhan memberi bagi kita karunia-karunia rohani, jangan hanya bangga memiliki karunia-karunia rohani itu, tapi karunia-karunia rohani ini harus mempengaruhi karakter hidup kita. Sehingga orang lain melihat bahwa di dalam kita ada Tuhan yang hidup. Kita tidak hanya mengajar, kita tidak hanya menyerukan, kita tidak hanya memberitakan, tapi kita benar-benar memperlihatkan bahwa Tuhan hidup di dalam kita melalui apa yang kita ajarkan. Ada satu cerita lucu yang kami orang Papua bilang seperti mob. Mob ini itu tentang seorang hamba Tuhan. Minta izin ya, mohon maaf bagi semua hamba Tuhan. Ya, ceritanya ada seorang hamba Tuhan yang punya anak kecil umur sekitar 6-7 tahun. Anak kecil ini sangat suka sekali terhadap ayahnya. Kita sebut Bapak. Minta izin juga para hamba Tuhan yang adalah Bapak. Ini contoh saja. Nah, Bapak ini punya kebiasaan atau punya hobi. Bapak ini punya hobi itu piara ayam, atau Bapak ini sangat suka terhadap ayam, ya sama seperti orang-orang pada umumnya yang punya binatang kesukaan atau hewan kesukaan, dan Bapak ini hewan kesayangannya adalah ayam.
Karena itu Bapak ini piara ayam banyak sekali. Dan ada satu ayam yang kita sebut ayam jago. Bapak itu biasanya simpang atau tutup ayam ini dengan tudung atau penutup atau keranjang khusus. Nah, satu waktu Bapak ini pergi ke kota dan kemudian anak-anaknya tinggal sendiri di rumah. Nah, saat itu ada kunjungan dari dinas kesehatan. Kebetulan kepala dinas kesehatan itu anggota gereja dari gereja Bapak ini. Karena itu kepala dinas kesehatan berkunjung ke rumah sang gembala, sang pendeta untuk mau melihat situasi kebersihan rumah pendeta atau rumah gembala ini. Jadi si kepala dinas dokter ini berkeliling, lalu dia sampai pada kandang ayam dan dia lihat ada satu ayam di dalam keranjang atau di bawah penutup kandang khusus itu. Lalu karena anak kecil ini ikut-ikut, jadi dia tanya, kenapa dokter? Karena dokter itu bilang ini ayam bagus sekali. Lalu anak itu tanya, kenapa dokter? Jadi dokter suka sama ayam itu ya. Dokter bilang, ya saya senang sekali dengan ayam ini. Lalu karena anak itu bilang, oh kalau dokter senang dengan ayam ini silahkan dokter bawa. Lalu dokter itu dengan sangat senang sekali bawa ayam ini. Seperti biasa sang pendeta, si ayah dari anak kecil itu waktu pulang langsung menuju ke kandang dan cari ayam kesayangannya. Waktu dia lihat, wah kosong, tempat ayam itu tidak ada. Ayamnya tidak ada, lalu dia panggil-panggil, dia cari-cari tidak ketemu, lalu dia panggil anak kecil dan dia tanya, mana bapak punya ayam atau mana ayamnya bapak? Lalu anak itu bilang, oh bapak ayam itu tadi ada dokter datang dari kota dan dia senang sama ayam ini, jadi saya bilang kalau dokter senang dengan ayam itu silahkan dokter bawa saja ayam ini. Nah, bapak itu marah sekali. Bapak ini bilang, ada banyak ayam di sini, kenapa tidak kasih ayam yang lain? Ini bapak punya ayam kesayangan. Ini ayam yang sangat baik, kenapa kasih ayam ini? Lalu anak kecil itu bilang begini, Bapak, kemarin saya senang sekali dengar Bapak khotbah. Bapak bilang, kalau kita mau kasih sesuatu untuk orang, kita harus kasih yang terbaik. Dan ayam itu ayam yang paling terbaik. Dan dokter senang dengan ayam ini, jadi saya kasih ayam itu untuk dokter. Lalu Bapak bilang, khotbah itu bukan untuk kita, itu untuk jemaat. Nah, saudara-saudara, ini sama persis seperti orang yang hanya berseru-seru tapi tidak melakukan apa yang ia serukan. Sehingga untuk orang lain kita serukan, tapi untuk kita sendiri tidak kita lakukan. Perhatikan saudara, ini sangat menakutkan. Sebab Yesus berkata bahwa pada hari itu dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu, hinyalah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, harus segera mengampuni, jangan menyimpan dendam. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk harus hidup dalam kasih, kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Kalau kita percaya bahwa Yesus mengajarkan kita untuk harus mengasihi orang lain, kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Melakukan hal baik-baik, kita harus sungguh-sungguh melakukan hal-hal baik itu. Sebab bukan hanya percaya saja, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan kita. Itulah karakter dan karunia. Saudara, karunia tidak menjamin kita masuk surga. Karakter adalah bukti dari iman percaya kita. Iman adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk percaya kepadanya.